Shalom, puji nama Tuhan, senang sekali bisa kembali melayani youth di tempat ini di GPD Sahabat Allah. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan ya, hari-hari ini mungkin adik-adik kita perhatikan orang mulai khawatir dengan virus corona yang terjadi. Bahkan ada beberapa gereja, kalau saya perhatikan tadi pagi saya melayani dari pagi hingga siang, selesai langsung ke tempat ini ya, di beberapa gereja orang alergi untuk salaman, saudara, takut katanya. Tapi di tempat ini luar biasa, disambut dengan salaman bahkan haifah saudara langsung ya. Kita nggak usah takut dengan virus ini lah saudara. Jangan takut berkelebihan saya katakan. Selama kita tinggal dalam hadirat Tuhan, saya percaya tidak ada penyakit sampar yang busuk yang sanggup menembus kehidupan kita. Saya kemarin posting di Instagram saya, ya karena saya banyak pelayan di Pemulung hari-hari ini juga, ya tempatnya kotor, jorok, ya bahkan ketika 3 minggu yang lalu. Kemarin saya baru pelayanan waria, tapi puji Tuhan meskipun sering pelayanan waria saya tetap pria sejati, tidak jadi waria. Besok pagi mohon dukungan doa jam 4 subuh saya sudah berangkat ya ke misi pedalaman di Dayak Barito. Perjalanan nggak jauh cuma 20 jam dari airport. Jadi naik mobil 13 jam, naik kapal kelenting ya kapal tradisional gitu lewatin sungai-sungai kayak Amazon begitu itu 7,5 jam. Baru sampai di lokasi, diprediksi mungkin kami tidur di jalan. Dan ini memang kerinduan hati kita sebagai hamba Tuhan yang melayani misi. Nah, hari ini saya perhatikan orang khawatir. Terakhir saya katakan karena saya lihat di sosial media orang begitu panik sampai ada gereja mengatakan jangan salaman, takut tertular segala macam. Saya kemarin posting satu tempat pelayanan yang sangat jorok yang saya layanin 1 bulan yang lalu. Karena tempat itu benar-benar jorok sekali, Pemulung di Cilincing dan mereka anak-anak Tuhan. Ya, jadi begitu masuk rumahnya kita itu air ini sebetis ya, sebetis dan itu maaf kata cuma jarak 1 meter di genangan air itu kotoran manusia ada di situ, belatung ada di situ, sampah bertumpuk-tumpuk ada di situ. Dan saya katakan ya jangan khawatir berkelebihan, makanya corona itu sulit tembus Pemulung saudara. Karena di sana lebih parah virusnya saudara. Ya dia mikir wah di sini udahlah gue kalah ada virusnya lah, kalah berat. Nah kalau kita intim sama Tuhan kita nggak takut dengan apapun juga dalam kehidupan ini. Amin. Nah mari buka Alkitab kita tadi sudah dibacakan Mazmur 42 ayat 1 sampai 2. Topik hari ini hati yang rindu. Wah ini luar biasa topik ini. Mazmur 42 ayat 1 sampai 2. Saya rindu kita baca kembali ayat firman Tuhan ini. Di depan ada yuk baca sama-sama. 3, 2, 1. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Kora seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara Daud menggambarkan hidupnya dikatakan apa? Seperti rusa yang merindukan air. Nah rusa ini binatang yang saya katakan saat ini dilindungi. Di hutan-hutan di Kalimantan beberapa kali di pelayanan suku Dayak masih ada rusa berkeliaran, tapi udah jarang sekali. Kalau Anda jumpai binatang ini, Anda keliling seluruh dunia di kebun binatang, pasti akan Anda jumpai binatang ini yang saya katakan sudah dilindungi. Nah rusa itu punya ciri khas, ya dia binatang yang sangat unik. Kenapa? Dia suka merumput, itu bisa berjam-jam ketika dia merumput. Dan ketika dia makan sudah kenyang, dia pasti akan mencari air ya di sumber-sumber oasis, di danau, di sungai, dan dia akan minum air sepuasnya. Makanya banyak binatang-binatang buas itu mengincar dia di pinggiran sungai, danau. Ya saudara seperti macan, harimau, singa, itu mereka suka ada di danau-danau oasis dan mencari rusa untuk dimangsa. Nah ketika rusa dikejar oleh pemangsa-pemangsa ini, maka untuk meloloskan dirinya, dia akan masuk ke sungai, ke aliran sungai itu. Tujuannya apa? Supaya bau rusa itu, bau badannya, itu nggak akan tercium oleh binatang buas. Nah saudara adik-adik yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kawanan rusa ini saya katakan hidupnya sangat tergantung kepada air. Sangat sekali dikatakan bergantung kepada air. Seperti rusa yang merindukan aliran sungai, demikian kehidupan kita. Air ini bicara tentang Tuhan dalam kehidupan ini. Tanpa Tuhan dalam hidup kita, saya katakan kita ini akan gagal total dalam kehidupan ini. Tapi yang menjadi pertanyaan, benarkah hari-hari ini kita koreksi diri kita? Adakah rasa lapar kepada Tuhan dalam kehidupan kita? Anda sebagai anak muda, ya. Dan saya bersyukur, saya pelayanan di youth tempat ini sudah cukup lama. Di luar sana saya khotbah di gereja, ngumpulkan anak-anak seperti kalian ini gak gampang loh. Ada gereja yang punya ribuan jemaat, maaf saya gak sebut, ribuan jemaat. Saya disuruh khotbah youth, yang hadir cuma berapa? 20 orang, 15 orang, padahal jemaatnya ribuan. Di sini gak sampai ribuan Pak ya? Gak sampai ribuan kan? Nah ini luar biasa, kalian generasi muda yang luar biasa. Di luar sana anak-anak muda mencari jati diri mereka.
Siang hari ini mungkin mereka datang ke diskotik, mereka kumpul-kumpul, kongko-kongko, bicara ini, bicara itu. Tapi hari ini setengah 2 siang, wah ini paling enak jam buat tidur saya katakan, buat istirahat. Tapi anak-anak muda di tempat ini menunjukkan kalau Anda punya hati yang rindu kepada Tuhan. Kalau Anda nggak punya hati yang rindu kepada Tuhan, nggak mungkin Anda ada di tempat ini. Nah, bagaimana Anda punya hati yang rindu di hadapan Tuhan? Saya bagikan 4 hal dengan cepat. Yang pertama, kalau saudara perhatikan ayat ketiga dikatakan, jiwaku haus kepada Allah. Ya, yang pertama memiliki jiwa yang haus kepada Allah. Manusia saya katakan hidup membutuhkan air lebih daripada membutuhkan makanan. Dibuktikan orang yang tidak minum, saya katakan, akan lebih cepat mati daripada orang yang tidak makan. Makanya tubuh manusia, khususnya manusia yang diprediksi dari usia 14 sampai 50 tahun, kadar air dalam tubuhnya itu sekitar 59%. Di bawah 12 tahun itu sekitar 75% dikatakan. Ya, kalau kita nggak minum, kita akan cepat mati. Tapi kalau Anda puasa Ester gitu ya saudara. Saya beberapa kali puasa Ester itu, kalau kita nggak makan, gampang. Kita bisa bertahan hidup. Makanya ketika Yesus puasa 40 hari 40 malam, ayatnya bilang begini, maka laparlah Yesus. Dan melalui ayat ini para teolog mengatakan Yesus itu minum. Karena ayat ini tidak berkata maka lapar dan hauslah Yesus. Maka dikatakan maka laparlah Yesus. Diprediksi dalam kondisi 100% manusia, Yesus saat itu minum. Orang bertanya, Pak di padang gurun minum dari mana? Padang gurun banyak pohon kaktus, itu mengandung sumber air yang begitu banyak. Kita kalau latihan survival dulu saya mendaki gunung, kita akan tahu batang-batang pohon mana yang sumber airnya banyak. Kita bisa belah, kita bisa peras, kita bisa minum. Ya, jadi kalau Anda tidak minum, Anda sebentar akan mati. Kalau Anda nggak makan, 1 minggu mungkin Anda survival, bisa bertahan hidup di hutan. Ya, dulu kakak istilahnya kalau belajar tim SAR, itu 1 minggu nggak makan, ya dalam arti kita bisa bertahan hidup. Tapi makan-makan ya kecil-kecil lah, dari daun-daunan yang kita tahu survival kita bisa makan. Kita lihat monyet misalnya makan biji-bijian, kita tungguin. Kalau monyetnya nggak mati, berarti kita juga nggak mati. Benar, ini cara di hutan begitu untuk bertahan hidup, survival. Saya diajarin di tim SAR begitu. Saya tanya sama senior-senior saya, daun apa yang bisa dimakan? Gampang. Kalau Anda lihat daun di hutan, ulat itu makan itu daun. Dan gak mati, lu makan. Tapi kan repot nungguin dia makan, selesai ulatnya lama banget gitu ya. Tapi itu teknik survival seperti itu. Jadi kalau Anda gak minum, saya katakan, Anda akan cepat mati. Tapi kalau Anda gak makan, Anda bisa bertahan hidup selama mungkin 1 minggu lebih. Nah, kita seperti rusa. Air itu adalah Tuhan. Daud menggambarkan satu kerinduan yang begitu luar biasa. Dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan dalam kehidupan ini. Bahkan Tuhan di atas segala-galanya. Makanya Mazmur Daud berkata lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, ini Daud menggambarkan satu kerinduan yang luar biasa. Rusa merindukan air. Ketika rusa diserang binatang buas, dia tidak pilih pohon yang tinggi untuk menyelamatkan hidupnya. Ya, kalau dia naik ke pohon tinggi, saya percaya itu binatang buas, singa, macan akan tunggu di bawah sampai rusa itu capek. Mungkin di bawah rusa sambil tiup-tiup sampai dia mengantuk, jatuh. Ya, monyet di atas pohon jatuh bukan karena angin yang kencang, bukan karena angin barat. Itu kalau monyet di pohon kena angin kencang, apa yang dia lakukan? Dia pegang itu pohon sekuat mungkin, tapi monyet di atas pohon jatuh karena angin sepoi-sepoi. Benar kan? Sepoi-sepoi 5 watt, 5 watt, gedebuk, jatuh. Makanya di gereja juga jangan AC-nya sepoi-sepoi. Dengar pendeta khotbah, gedebuk-gedebuk jatuh saudara. Nah ini perhatikan baik-baik. Ya. Nah ketika rusa lari ke atas pohon, dia akan mungkin merasa tenang. Monyet juga seperti itu. Ketika di atas pohon, dia kena angin sepoi-sepoi, dia merasa nyaman dan akhirnya jatuh. Kenyamanan itu bahaya buat kehidupan kita. Kenyamanan itu sangat berbahaya. Gereja yang nyaman tidak akan pernah bisa bertumbuh. Anak-anak yang nyaman tidak akan bisa bertumbuh dalam kehidupan ini. Rusa merindukan aliran sungai yang berair. Satu kerinduan yang luar biasa. Dari Daud yang mengatakan tanpa Tuhan dia nggak bisa berbuat apapun juga. Adik-adik perhatikan baik-baik. Usia kalian seperti ini. Kalian udah sibuk dengan studi kalian. Belajar, belum ditambah les ini, les itu. Ya, perkumpulan ini, perkumpulan itu. Kadang-kadang ketika sibuk seperti ini banyak orang berkata, Pak Pendeta buang-buang waktu. Aku berdoa, baca Alkitab, buang-buang waktu saja. Siapa bilang itu buang-buang waktu? Kalau Anda dengan aktivitas saat ini, Anda hanya fokus belajar, memang nggak salah. Tetapi yang Tuhan inginkan, karena temanya rindu akan Tuhan. Kakak mau tanya sama kalian, hari-hari ini, apakah Anda benar-benar rindu kepada Tuhan? Itu yang bisa menjawab diri kita sendiri.
Berapa banyak waktu sehari yang kau gunakan buat Tuhan. Jangan sampai Anda udah sibuk studi, belajar dari pagi hingga siang, siang hingga sore. Waktu nongkrongnya lebih banyak ketimbang Anda masuk hadirat Tuhan. Daud berkata, lebih baik aku 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Jangan sia-siakan waktu ini untuk hal-hal yang tidak berguna dalam kehidupan ini. Katakan amin. Ya. Berilah waktu yang terbaik. Di tengah kesibukan kita belajar, di tengah kesibukan kita bekerja. Sebagai seorang student segala macam, ayo masuk hadirat Tuhan. Kakak gak bosan-bosan bilang begini, selalu saya katakan, Alkitab dibaca, masuk hadirat Tuhan berdoa. Saya lagi bangun penampungan orang gila. Sampai orang berkata, Pak Minarto ini pelayanannya aneh-aneh, waria, orang gila, penjara, orang kusta. Ya karena ini beban saya orang misi. Ya, ini passion saya. Saya sebulan gak masuk ke hutan, badan saya sakit-sakit. Karena udah passion saya. Saya kalau sebulan gak misi, aduh kayaknya ada something wrong, ada sesuatu yang kurang. Saya rindu. Kadang-kadang saya di pedalaman ketemu pendeta-pendeta sana, mereka antar saya pulang. Saya bisa nangis loh. Ada rasa rindu ketemu mereka. Saya melihat, aduh Tuhan kasihan banget ya pendeta-pendeta di desa ini. Mereka juga kadang-kadang udah antar saya ke airport, peluk saya, rasanya gak mau lepas. Kayaknya ada sesuatu yang kurang gitu. Ya, mereka jarang lihat hamba-hamba Tuhan di kota berjuang masuk ke dalam. Wah itu gak gampang adik-adik. Kalau saya gak punya passion, kerinduan untuk melayani Tuhan, nanti kita akan lihat saya ada satu video, tapi cuplikan terakhir sekitar 6 menit. Bagaimana pelayanan misi-misi hari-hari ini engkau punya kerinduan di hadapan Tuhan. Ya, bagaimana persekutuan pribadi Anda di hadapan Tuhan. Jangan nyaman, jangan mabuk kemenangan. Hati-hati saya katakan. Ketika Anda nyaman itu berbahaya. Kadang-kadang kesibukan kita membuat kita ditarik tanpa sadar jauh dari hadirat Tuhan. Saudara udah capek studi seharian, belum les ini les itu. Tambah kegiatan yang lain. Nah kadang-kadang berkat Tuhan kasih smart kepintaran buat kehidupan kita. Tapi tanpa kita sadari kepintaran itu, kesibukan itu bukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di Alkitab banyak contoh orang yang sudah sukses dan akhirnya hancur binasa. Ya, dia dikasih kejayaan, dikasih materi yang luar biasa. Punya harta yang begitu banyak. Tapi akhirnya karena kesibukannya, bukannya memberkat Tuhan, membuat dia melekat kepada Tuhan, tapi justru berkat Tuhan membuat dia jauh. Ambil contoh Salomo. Kita tahu Raja Salomo ini luar biasa. Saking luar biasanya istrinya 1000. Luar biasa ya. Kalau ada laki-laki istri 1000, ya Tuhan Yesus. Ya, mengerikan sekali ya. 1 tahun 365 hari. Kalau jatah 1 istri 1 hari, 3 tahun baru bisa muter ke bini pertama saudara. Itu kalau punya istri ceceng. Ya. Salomo pada awalnya saya percaya pribadi yang sangat bergaul karib dengan Tuhan. Dibuktikan apa? Hikmatnya luar biasa, gak ada yang mengalahkan. Orang kalau gak bergaul karib dengan Tuhan gak mungkin dikasih hikmat yang luar biasa. Nah pada awalnya Tuhan kasih free cuma-cuma. Dia gak minta harta kekayaan, dia cuma minta hikmat. Tuhan kasih, dia hikmat yang luar biasa. Dan saya percaya karena pergaulan karibnya, rasa rindunya kepada Tuhan, akhirnya dia dikasih hikmat yang luar biasa. Tapi hikmat yang dia berikan tidak mempermuliakan Tuhan pada akhirnya. Dia punya 700 istri, 300 simpedes alias simpenan perawan desa. Totalnya 1000. Dia kumpulkan harta benda, punya kuda begitu banyak, istilahnya mobil mewah pada saat itu. Dan akhirnya Salomo tidak berpaut lagi kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Dia mulai menyimpang dalam kehidupan ini. Ya, istri-istrinya membuat dia jauh daripada Tuhan. Dan akhirnya dibinasa saudara. Kerajaan diambil diberikan kepada hambanya. Bagaimana persekutuan Anda di hadapan Tuhan hari-hari ini di poin pertama? Adakah mesbah itu masih menyala adik-adik? Dari masa muda saat ini kalau Anda mesbah nggak menyala, ke depan itu makin sulit. Virus corona ini dampaknya luar biasa, bukan hanya orang takut masalah sakit penyakit. Indonesia baru digoncang begitu dapat laporan. Sekarang berapa ya? 4 yang kena ya. Itu rumah sakitnya persis depan rumah saya, Sulanti Saroso. Saya Sunter Permajaya, itu madep-madepan. Anak saya kemarin telepon dari Medan karena kerja di Medan. Pi hati-hati, tenanglah saya bilang. Ya, dia takut nyerang pendeta saya bilang. Ya, hati-hati Pi ya. Kalau kamu juga hati-hati berdoa Kevin saya bilang dari Medan dengan maminya kerja. Saya katakan, ya dampaknya apa? Ekonomi akan digoncang luar biasa. Sebentar lagi akan krisis global. Karena semua produk itu dari Cungko, dari China. Ya, semua produk apapun dari China. God made everything, but everything made in China, saudara. Semua produk dari China, ekonomi dikuasai oleh Cungko, oleh China. Nah orang mulai takut memasukkan produk-produk, apalagi makanan. Dari Cungko semua udah dihambat. Ya,
Bahkan turis-turis asing yang ke Bali, aduh saya perhatikan hari-hari ini digoncang bukan hanya sektor pariwisata, tiketing segala macam, tur-tur mulai pada stres tutup. Saudara, saya baru dapat laporan hari ini Israel perbatasan border juga ditutup karena di Bethlehem pelayan restorannya kena tertular virus corona itu dari turis-turis Yunani. Akhirnya perbatasan Bethlehem dengan Yerusalem itu ditutup ya. Selama 14 hari turis nggak bisa ke gereja Nativity lagi. Semua ditutup. Nah ini dampaknya luas. Dampaknya luas. Indonesia baru diumumkan corona kena 2 aja. Itu namanya supermarket. Haleluya. Saya lihat postingan satu engkok bawa Indomie 30 dus. Aduh malu-maluin ini si engkok. Ya mau jualan bakmi apa? Beli Indomie sampai 30 dus biasa aja. Saya sampai ketawa saya bilang gini. Aduh beras di rumah saya tinggal 3 liter. Gue kagak panik-panik begitu banget. Ya kita tanggapi semua dengan tenang. Ketika Anda punya rindu rasa lapar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti luputkan kehidupan ini. Amin. Nah kembali di poin pertama ini saya katakan bagaimana persekutuan pribadi kita di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen bangun pagi ketika dia saat teduh, ketika dia berdoa. Doanya gak sampai 2-3 menit. Dia merasakan ketika dia berdoa masuk hadirat Tuhan, dia sudah berdoa. Dia bilang, ini loh gue orang Kristen. Sebelum gue studi, sebelum gue berangkat sekolah, gue udah berdoa. Saudara, Tuhan gak inginkan loh persekutuan pribadi seperti itu. Kalau Anda hanya singkat seperti itu, Tuhan gak inginkan, Tuhan ingin satu pergaulan karib. Saya pernah bacakan puisi ini, saya lupa ya, di youth atau di DM atau di ibadah raya. Puisi ini saya dapat sekitar 13 tahun yang lalu ketika saya siapkan firman Tuhan. Ini puisi bukan karangan saya. Tapi saya dibaca dari satu buku, dan saya berkata, waduh Tuhan, ini buat orang Kristen. Ya. Nah kalau sudah pernah dengar puisi ini, karena ini topiknya sama, rindu akan Tuhan. Adik-adik simak baik-baik puisi ini. Judulnya No Time, tidak ada waktu. Saya bacakan ya, saya bukan pembaca puisi yang baik, tapi sikap baik-baik tentang kerinduan akan Tuhan ini puisi ini. Dikatakan demikian, aku berlutut dan berdoa, tapi tidak lama. Karena banyak yang harus kulakukan. Aku harus segera memulai kerja supaya dapat membayar tagihan yang akan tiba. Ketika doa singkatku selesai, tugas kekristenanku terlaksana sudah. Dan jiwaku pun menjadi tenang. Sepanjang hari tidak ada waktu bagiku untuk mengucapkan kata-kata penghiburan. Tidak ada waktu untuk bersaksi tentang Kristus. Aku takut teman-teman menertawakanku. Tidak ada waktu, terlalu banyak yang harus kulakukan. Itulah teriakanku selalu. Tidak ada waktu untuk berkorban bagi yang membutuhkan. Sampai akhirnya tibalah saatnya kematianku. Dan ketika aku menatap tahta Kristus, aku berdiri dengan kepala tertunduk malu. Di tangannya aku lihat ia memegang sebuah buku, itulah buku kehidupan. Ia melihat isi buku itu dan berkata, namamu tidak dapat kutemukan. Pernah aku mencoba menulisnya, namun sayang tidak ada waktu. Waduh, saya 13 tahun yang lalu lagi siapin khotbah baca ini. Wah ini buat kita nih orang Kristen. Ya. Seringkali ketika kita bangun pagi, kalau kapasitas Anda sebagai anak muda, ada waktu buat saat teduh. Makanya anak sekolah tuh tidur jangan malam-malam, main game. Ya. Calling-callingan temen. Waduh, saya kadang-kadang lihat anak-anak muda sekarang main game. Ya. Bangun akhirnya telat. Begitu bangun, itu pun harus digempa bumi dulu sama orang tua. Bangun. Syukur gak mimpi basah alias disiram air segayung. Ya. Akhirnya apa? Mana ada waktu buat berdoa. Kalau adik-adik punya hati yang rindu kepada Tuhan, yuk tidur jangan terlalu malam, bangun pagi. Begitu bangun pagi, langsung duduk, jangan ambil handphone, cek M-Banking. Mudah-mudahan ada yang salah transfer hari ini. Cek FB, Instagram, ya, yang nge-like berapa hari ini. Kayaknya kalau nge-like-nya kurang, sakit hati dia. Sama tetangga sebelah gitu. Ya, begitu Anda bangun pagi, mulai merendahkan diri. Tuhan, tanpa Engkau hari ini, aku gagal total. Studiku gagal. Tanpa Engkau hari ini, mama papa gak mungkin diberkati Tuhan. Oleh karena itu aku punya rasa rindu kepada Tuhan. Yang mau lakukan, kasih tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Haleluya. Yang pertama dikatakan, miliki kehausan untuk mencari Tuhan. Yang kedua adik-adik, perhatikan kembali Mazmur 42 ayat ke-7 dikatakan demikian. Jiwaku tertekan dalam diriku. Sebab itu aku teringat kepadamu. Yang kedua, kita mengakui kelemahan kita. Pemazmur ini jujur mengakui kelemahannya. Dia berkata, jiwaku tertekan dalam diriku.
Daud itu hidup luar biasa suksesnya. Seorang raja di masa muda, punya pasukan yang begitu hebat. Ya, satu orang bisa bunuh 100, ada yang satu orang bisa bunuh 1000. Punya kejayaan, punya harta yang begitu luar biasa. Tapi di tengah ketenaran, keberhasilannya, Daud menyadari bahwa dia juga lemah dalam kehidupan ini. Nah, Anda sebagai anak muda juga harus sadar. Gak bisa mengandalkan kekuatan sendiri, kita ini lemah. Kita gak berdaya, saya sebagai hamba Tuhan juga merasa lemah, penuh kekurangan. Jangan sombong, suatu hari mungkin setelah Anda kuliah S1, mama lanjutkan papa, yuk nak kuliah S2. Gak puas juga kuliah S3, jangan udah S3 jangan sombong, jangan merendahkan orang yang S1 apalagi SMA. Ya, meskipun kita S3 nanti tetap low profile saya katakan. Samsung S10 aja masih promo sampai hari ini. Kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Kita ini harus menyadari kita lemah, gak berdaya. Makanya Mazmur Daud dalam Mazmur 23 cuma gak menggambarkan, kita ini digambarkan sebagai hewan apa? Yesus sebagai gembala, kita sebagai apa? Domba-dombanya. Pernah gak adik-adik berpikir, kenapa Tuhan gambarkan kita bukan sebagai binatang yang ya seperti rusa, tenang pembawaannya, atau yang strong, harimau, macan, singa. Tapi kenapa kok digambarkan sebagai domba? Nah ini menunjukkan apa? Yesus sebagai gembala, kita ini domba-dombanya. Apa itu domba? Domba itu makhluk yang saya katakan lemah banget, bahkan paling lemah. Dia gak punya alat proteksi diri seperti rusa. Ya, seperti banteng, kerbau. Seandainya tanduk, nongol dikit, kecil. Cuman pemanis kayak bandok gitu. Dia makhluk lemah, gak berdaya. Perubahan suku iklim aja dia cepat sakit. Domba itu apa? Gampang tersesat. Keluar dari kawanan gembala, dia gampang tersesat. Ya, bahkan ketika bulunya dicukur, dipotong, dia diam aja saudara. Sampai botak seperti itu. Dia pasrah, gak bisa melakukan apapun. Makanya kalau kita digambarkan sebagai domba, kita menyadari domba itu apa? Yaitu lemah banget. Kita gampang tersesat, kita gampang jatuh dalam dosa. Kita harus banyak dekat dengan gembala kita harus punya rindu kepada gembala kita. Amin. Ya, saudara kalau lihat Animal Planet, itu domba yang dimangsa oleh singa, oleh macan, saudara. Itu domba apa? Domba yang biasanya keluar dari pengawasan gembalanya. Itu nomor 1. Ya, dia keluar dari, dia jalan-jalan, dia gampang tersesat. Gembalanya di ujung 2 kilometer, dia tahu-tahu udah di pinggir jurang. Wah, itu jadi mangsa empuk. Kemudian domba seperti apa? Yang terluka. Karena setan kalau nyerang kita seperti itu. Dia lihat luka-luka Anda dalam kehidupan ini. Gambaran binatang kalau mau diserang oleh macan, itu domba yang pincang, yang jalan tertati-tati. Mereka udah lihat tuh, udah intai. Mereka kerja tim, 5-6 ekor. Digiring Anda keluar dari kawanan domba yang lain, bahkan dari pengawasan gembala, dan Anda begitu terpojok, Anda akan ditikam rame-rame dalam kehidupan ini. Saudara, anak-anak muda sadari. Tanpa Tuhan kita benar-benar gak bisa berbuat apapun juga. Amin. Kita ini lemah, tidak berdaya. Iblis itu digambarkan seekor ular yang mantau Anda. Saya kalau misi pedalaman, saya selalu lihat ke bawah dan lihat ke atas. Karena ular tahu-tahu, apalagi besok. Besok itu 7 jam itu naik perahu kelenting namanya, rakitan ya. Speedboat tapi dirakit begitu. Itu kadang-kadang kayak film-film Amazon gitu ya. Itu ular kadang-kadang di atas kepala. Kalau masuk naik motor ke pedalaman Dayak, Kalimantan, kita pikir kayu. Begitu ditabrak, itu kobra bisa 2 meter. Begitu naik, nggak ucapin shalom, shalom, wah kabur saya. Itu kadang-kadang naik motor tuh kita lihat kakinya hati-hati banget, karena pakai sandal jepit kan. Ya, itu di luar kayak geletak begitu di kebun sawit, karena kalau di hutan sawit, ular kobra itu kadang-kadang sengaja dilepas sampai 2-3 karung, sampai berkembang biak. Tujuan apa? Mangsa tikus. Jadi sengaja memang di ternak ini ular kobra, tapi dilepas jadi liar. Dan itu ular kobranya bukan yang kecil-kecil, 2 meter, 1,5 meter. Ya, tapi kadang-kadang kita kalau berhari-hari nggak makan ketemu ular, kita ngucap syukur, terima kasih berkat hari ini kau sediakan buat kami. Bukan ular yang ngejar kita yang ngejar ular. Nah itu berkat buat kehidupan kita. Nah ular itu apa? Satu-satunya makhluk binatang yang tidak punya kelopak mata, makanya ular itu nggak bisa merem. Jadi kalau Anda hidup nggak bisa merem, Anda ular. Ya, jadi kalau adik-adik perhatikan binatang di dunia ini satu-satunya nggak bisa merem itu ular. Melotot terus. Saya kan pernah kasih ilustrasi kan, ya papa saya ngajarin kalau bunuh ular, kepalanya harus dihancurin, ditumbuk-tumbuk. Bila perlu dipenggal lehernya. Akhirnya saya ikut-ikutan. Jadi kalau saya bunuh ular beberapa kali, itu kepalanya gue tumbuk sampai mejret. Karena papa saya bilang begini, saya pernah tanya, kenapa? Iya itu kan matanya melotot.
waktu lo matiin, kalau matanya lo nggak rusak, hancurin, itu muka lo ntar di kelopak matanya, dia akan lapor temen-temennya. Buset dah gue bilang, sampai begitu banget. Nah itu orang kampung begitu. Ya, kalau gue lari ke luar negeri, maka dia akan lapor temennya. Masuk bagasi nyari gue. Kan enggak saudara. Ayah-ayah wae deh orang tua saudara. Ada-ada aja gitu ya. Nah dia pantau kita. Ya, ketika kita lemah, kita lengah, dia patuk kita. Nah ular itu gambaran iblis yang menyerang kehidupan kita. Makanya adik-adik di poin kedua ini perhatikan baik-baik. Kalau saudara punya rasa rindu kepada Tuhan, saya katakan kita menyadari. Daud dia menyadari di tengah kebesarannya dia lemah. Dia nggak berdaya dalam kehidupan ini. Di luar Tuhan, kita nggak bisa berbuat apapun juga. Makanya bergaul karib dengan Tuhan hari-hari ini. Amin. Nomor 3, kalau saudara perhatikan di ayat 6 dan ayat 12. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Siapa yang saudara paling butuhkan hari-hari ini? Daud bagi dia, yang diandalkan hanya Tuhan. Apa yang Anda andalkan sebagai anak muda? Kalau hari ini Anda masih mengandalkan orang tua, ya wajar. Anda butuh studi, Anda butuh biaya. Ya, tapi suatu hari nanti ketika Anda dewasa bekerja, jangan mengharapkan orang tua lagi. Hidup nasib masa depan Anda bukan ditentukan oleh kedua orang tua Anda kepada papa mama Anda, bukan. Hidup nasib masa depan Anda ketika Anda bekerja bukan kepada bos di kantor. Tidak ada yang bisa menentukan nasib hidup masa depan kita, tapi sepenuhnya Anda harus bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Amin. Karena firman Tuhan berkata terkutuklah orang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika Anda sudah lulus kuliah, bekerja, yuk andalkan Tuhan sepenuhnya, jangan andalkan yang lain. Ketika Anda mengandalkan sesuatu yang lain bukan mengandalkan Tuhan, perhatikan apa yang saya ucapkan. Tuhan akan lumpuhkan apa yang menjadi andalan Anda. Karena setiap orang itu punya sesuatu yang diandalkan. Ada sesuatu yang diandalkan. Ketika ibadah raya tahun kemarin, saya bagikan tentang Yakub. Saudara perhatikan. Ketika malaikat nggak bisa kalahkan Yakub, apa yang dilakukan oleh malaikat itu? Dia pukul apa? Sendi pangkal paha Yakub. Nih namanya sendi pangkal paha. Ya. Sendi pangkal paha ini pusat letak kekuatan seseorang. Kalau saya sebagai pendeta, saya pendaki gunung, saya bisa bawa rangsel 25 kilo. Bukan karena saya punya otot betis yang kuat. Kemarin 1 bulan lalu saya baru kembali dari Israel. Ada satu peserta, dia rindu omanya, mamanya ini berangkat ke Israel. Dia tanya, dia tahu kalau saya sering bawa orang tua kan. Pak Min, mama saya mau ikut. Wah puji Tuhan. Tapi Pak, pakai wheelchair nih, kursi roda. Loh emang umur berapa saya tanya? 70 lebih. Emang nggak bisa jalan? Bisa Pak Pendeta. Oh ya nggak apa-apa ikut. Saya bilang udah biasa saya bawa wheelchair. Dorong orang tua nanti saya yang dorong. Ya katanya bisa jalan. Sampai di airport Soekarno-Hatta ternyata jalannya cuma bisa 2 langkah. Ilah darah Yesus gue bilang. Ya mau nggak mau visa semua udah diurus kan. Ya sampai di Dubai nyaris nggak boleh masuk. Akhirnya saya paksa, Oma ayo jalan lagi. Karena takutnya penyakitan kan. Akhirnya sampai di Israel, apa yang terjadi? Untung saya pendaki gunung. Ini si Oma kemanapun toilet, ngai mesti gendong. Nah repotnya restoran di Israel, nggak ada yang pakai lift. Dapat restoran Chinese food yang lantai 3. Mau nggak mau, nggak berat si Oma ini, 55 kilo. Aduh itu saya gendong terus kemana-mana. Ya, sampai anaknya nggak enak hati. Anaknya seumur saya tapi nggak berani, mungkin pernah cedera pinggang. Akhirnya saya gendong kemana-mana. Akhirnya sampai di Mesir saya gendong. Nah begitu kita mau tur ke Mesir itu kan harus naik kapal laut seperti glassboat begitu. Lihat terumbu karang. Saya cuma berdoa Tuhan jangan sampai ada ombak. Karena saya harus gendong dia naik perahu itu goyang-goyang. Akhirnya lama-lama saya terbiasa. Di mana-mana Oma ini saya gendong sambil saya nyanyiin. Tak gendong kemana-mana. Setiap saya nyanyi gitu, Pak Pendeta jangan nyanyi itu gue kebelet pipis, geli katanya. Nah orang bilang gini, Pak Min kok kuat sih? Ya saya puji Tuhan, hamba Tuhan misi, saya biasa naik gunung. Nah saya bisa ngangkut ini Oma, barang kali diangkut. Ya, bukan karena saya punya otot betis yang kuat, tapi sendi pangkal paha yang kuat. Nah Yakub ketika malaikat ini gak bisa kalahkan dia, sendi pangkal paha dipukul sampai terplecok. Dia mengandalkan kekuatannya. Nah adik-adik di poin ketiga ini mari andalkan Tuhan. Kalau Anda andalkan kepintaran Anda, seberapa sih pintar kita? Anda mengandalkan harta Anda, orang boleh punya uang banyak saat ini. Saudara perhatikan, biasanya di Indonesia kalau ada apapun, orang lari ke luar negeri. Sekarang berani nggak lari ke luar negeri? Lebih parah kan? Mau punya uang banyak lari ke Singapura, takut. Kalau dulu kerusuhan 98, lari semua ke Singapura, ke Malaysia. Sekarang lo mau punya uang apapun, nggak bisa melakukan apapun. Cuma bisa beli buat masker, itu aja.
Ya, nggak ada yang lain. Saya kadang-kadang lihat orang mengambil keuntungan, ya ampun jual masker sampai ratusan ribu satu box ini mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Ya, anak Tuhan lagi malu-maluin nih. Untung bukan di GPD Sahabat Allah, kalau ada saya salibkan terbalik dia. Mengambil keuntungan. Andalkan Tuhan sepenuhnya, jangan andalkan kepintaran Anda, uang Anda. Gak boleh, kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Nah ini bagian daripada Daud yang merindukan Tuhan. Dia berkata, berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup ini cuma Tuhan. Tidak ada yang lain. Masa depan Anda bukan ditentukan kedua orang tua Anda, adik-adik. Ingat baik-baik itu. Ya. Masa depan Anda bukan ditentukan oleh kepintaran Anda. Oleh uang orang tua Anda yang sampai miliaran. Oleh backing koneksi yang dimiliki oleh papa mama. Nggak akan bisa tolong Anda. Kita ini hanya berharap kepada Tuhan. Kalau Anda berharap kepada Tuhan, saya percaya rasa rindu dan lapar itu selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Kerinduan kita. Saya tadi exciting loh lihat Anda menyembah Tuhan. Meskipun jujur capek karena Sabtu kemarin saya full day. Isi pelepasan dari jam 9 pagi selesai jam 6 sore di Bogor. Saya pikir hari ini saya khotbah cuma satu kali enteng. Lagi hubungin hamba Tuhan di desa. Ya, saya bilang kapalnya harus disiapin, perahu harus siapin, semua atur baik, mobilnya. Dia berkata Pak Pendeta doa ya karena ini lagi banjir kita nggak bisa tembus. Ya, terus naik apa nanti naik getek bisa dikatakan nyebrang lagi. Lagi anak-anak ditelepon GBRM, Pak Pendeta tolong ada pelayanan nggak? Ya hari ini ada di GPDI saya katakan. Ini pendetanya tiba-tiba nggak hadir. Nah puji Tuhan deket dengan rumah saya di Hotel Ciputra. Ya udah saya isi saya bilang. Ya, tapi pulang tempat ini saya masih bisa rest istirahat. Besok jam 4 subuh harus berangkat. Ya, ini salah satu bagian daripada kerinduan di hadapan Tuhan. Nah yang terakhir apa itu? Rasa rindu kepada Tuhan. Poin terakhir, saya katakan, miliki kerinduan untuk melayani Dia. Yang mau melayani Tuhan katakan amin. Ini gereja yang sangat-sangat sehat. Dari sini Anda akan masuk ke dewasa muda. Ya, dan biasanya kalau model-model begini jodohnya nggak jauh-jauh dari sini. Kalau saya bilang jodoh jangan langsung lirik ke sebelah kanan, kiri gitu. Alis langsung naik ding ding, sensornya gitu. Ya, ini gereja yang sehat. Miliki kerinduan untuk melayani Dia. Sudah ada worship leader, Anda miliki. Gembala sudah berumur, generasi di bawahnya, kakak-kakak juga udah berumur. Anda ini penggantinya. Suatu hari nanti, dia biasanya generasi Yeremia begini, wah ini luar biasa militan. Nanti mulai ide-ide. Mimbar yang sesungguhnya bukan di dalam gereja. Kalau mimbar di dalam gereja, saya khotbah, yang dengar semua orang Kristen. Ketika Anda dengar kakak-kakaknya memuji menyembah Tuhan, yang dengar ya orang-orang Kristen. Tapi mimbar gereja sesungguhnya itu di luar. Orang yang tidak mengenal Tuhan ketika Anda menyatakan kasih Allah, Anda memberi melayani Dia, itu mimbar gereja yang sesungguhnya. 3 hari yang lalu ketika saya pelayanan waria, selesai pelayanan waria, ada satu waria juga yang pernah saya baptis, saya bilang, wah puji Tuhan Pak Minarto, saya 7 tahun yang lalu dibaptis oleh Bapak. Ya saya masih ingat saya bilang. Ya, selesai pelayanan waria, saya undang panti asuhan di sana pesantren. Datang, semua pakai jilbab. Anak-anak pakai jilbab, orang tua pakai jilbab, janda-janda tua ada umur 82 tahun. Saya berbagi kasih kepada mereka. Anak-anak kita kasih tas sekolah, kasih goodie bag, kasih sembako. Janda-janda kita kasih sembako. Nah itu mimbar gereja. Kalau kita berbuat baik kepada orang Kristen, semua orang bisa lakukan. Tapi yang Tuhan inginkan, adakah kerinduan kau melayani seperti ini? Dan orang dunia yang tidak mengenal Tuhan akan lihat perbuatan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita nggak mengkristenkan mereka. Mereka akan lihat, wah kalau udah mata sipit gini, pasti orang Kristen. Tapi belum tentu juga, agama Sinto juga banyak. Tapi ini kan di Indonesia, mereka udah tahu, wah ini pasti pengikut Kristus nih. Kita nggak perlu kristenkan mereka, tapi dengan menyatakan kasih seperti itu. Itu salah satu wujud kalau kita punya kerinduan untuk Tuhan. Melayani Tuhan dalam kehidupan ini. Saya berdoa, saya udah melayani cukup lama sekian tahun di tempat ini. Ini generasi-generasi muda suatu hari Anda akan menjadi hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Bukan hanya Anda sekedar selesai sekolah jadi bisnismen, jadi pengusaha, Anda menikah. Tapi dari lahir tempat ini setelah Anda dimotivasi selalu punya kerinduan melayani Tuhan. Suatu hari percayalah paling tidak akan lahir hamba-hamba Tuhan misi yang punya hati untuk rindu melayani Tuhan. Nah, disiapkan videonya ya, disiapkan videonya. Kita akan lihat nih, salah satu kerinduan untuk melayani Tuhan, saya akan, kalau nggak salah sekitar 6-7 menit, nggak apa-apa ya. Ini salah satu bentuk kerinduan kita kepada Tuhan. Bagaimana saya memotivasi adik-adik juga untuk terlibat dalam pelayanan misi.
Ini saya suruh satu anak muda untuk buat singkat aja sih, sederhana. Ada 5 bidang misi yang Tuhan percayakan saya saat ini. Yang pertama memang misi pedalaman, seperti besok, bangun gereja di pedalaman-pedalaman, saya cari gereja-gereja rusak, kantong-kantong Kristen kita pertahankan, karena agama sepupu itu bekerja luar biasa di pedalaman. Ya, mereka punya dana triliunan untuk membuat agama mereka itu menguasai di daerah-daerah. Nggak bisa? Bisa? Yang kedua biasanya saya ada misi waria juga, kemudian ada misi orang gila saat ini kepada pemulung, penjara-penjara. Di penjara biasanya kita bagikan motivasi kepada mereka supaya mereka ex-alumni ini nggak kembali ke penjara. Karena banyak orang yang sudah keluar penjara, masuk lagi, keluar masuk lagi. Ya, kita bekali mereka dengan firman Tuhan, kita bekali mereka dengan hal-hal yang rohani dalam kehidupan ini. Nah, jadi intinya adik-adik perhatikan baik-baik. Di poin keempat ini, di poin terakhir ini, Anda harus memiliki kerinduan untuk melayani dia. Jangan Anda puas hanya menjadi jemaat di ibadah youth di tempat ini. Anda mulai bergerak, ide-ide apa diberikan kepada kakak-kakak yang mungkin sibuk bekerja dalam saat ini. Misi penginjilan itu harus dilakukan. Amanat agung hari-hari ini di gereja itu hanya dikhotbahkan. Bahkan salah satu pilar gereja yang hilang saat ini adalah misi. Zaman dulu saya katakan 15-20 tahun ke belakang. Dana yang paling besar dari gereja itu dana misi, hampir 35-38%. Tapi hari-hari ini gereja, ya hanya 0, sekian persen mereka alokasikan dana untuk misi penginjilan. Nah kalau kita cuek, kita nggak bergerak, saya katakan kekristenan di pedalaman-pedalaman akan habis. Makanya saya dengan teman-teman, dengan segala keterbatasan yang ada, dana yang ada, saya katakan yuk kantong-kantong Kristen kita pertahankan. Kemarin saya dari Pulau Belat, Pulau Asam, Kepulauan Karimun Batam, Kepulauan Riau. Ya, di situ puji Tuhan di Kepulauan Riau Daratan itu ada sekitar 18 gereja dan masjid itu cuma 2. Saya katakan ini harus dibendung. Ya, kita bangun gereja sebanyak mungkin. Jiwa-jiwa banyak, orang Kristen banyak. Nah, itu bagian daripada kerinduan. Rindu buat apa? Supaya setiap mulut itu mengaku Yesus adalah Tuhan. Amin. Setiap lidah itu bertelut menyembah kepada Tuhan. Nah, kalau tidak dimulai dari generasi muda seperti Anda, ketika nanti 10 tahun, 15 tahun datang, saya agak worry, agak khawatir kalau generasi muda seperti ini gak punya beban kerinduan untuk melayani Tuhan. Waduh, ke depannya bagaimana? Sekolah teologi hari-hari ini saya perhatikan mulai berkurang minatnya. Beda dengan saudara sepupu kita. Itu saudara sepupu kita kalau mereka buat pesantren, itu sekali diutus berapa? 5.000 misionari mereka. Dananya sangat kuat. Ya, mereka bekali ilmu-ilmu segala macam untuk menghantam kekristenan dengan ayat-ayat yang mungkin membuat kita mati kutu, saya katakan. Tapi kalau Anda menguasai ayat-ayat mereka, saya percayalah itu niru semua. Ya, ada satu postingan, kalau mau didengar nanti saya bisa kasih salah satu kakak di tempat ini bagaimana cara menginjili orang-orang Kedar, dan kalau mereka dengar video YouTube ini, saya jamin mereka pasti akan menjadi orang Kristen. Ya, karena ini kebanyakan dari orang-orang maaf kata dari agama seberang yang sorban putih yang menguasai bahasa Arab sedemikian rupa dan akhirnya mereka jadi pendeta. Nah, adik-adik perhatikan baik-baik. Yuk miliki kerinduan di poin keempat ini untuk Anda mulai bergerak melayani Tuhan. Bikin satu komunitas di sekolah Anda, di GPD Youth, GPD Sahabat Allah ini. Anda mulai bikin satu komunitas. Jadi jangan cuman ya, ibadah seperti ini, mulai ada ide-ide. Bagaimana sudah punya beban. Di luar sana banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Nah itu mimbar sesungguhnya. Itu justru di luar sana. Kita berbuat baik. Penginjilan dari hal-hal yang sederhana. Ya, dengan hikmat Tuhan. Supaya jangan terlalu mencolok dan kita disebut kristenisasi. Saudara mungkin melihat pelayanan orang gila itu kelihatannya buang-buang waktu. Nah, orang-orang gila yang kita tangkapin dari Bekasi itu rata-rata agama seberang. Agama seberang. Ketika mereka bertobat, karena tiap hari di pujian penyembahan didoakan 3 kali, udah bisa ya? Ya, dan akhirnya setelah waras, ya mereka jadi anak Tuhan. Udah bisa? Coba lihat. Puji Tuhan. Nah ini pedalaman-pedalaman, ya, kadang sehari naik motor 17 jam medannya seperti ini.
Kita makan seadanya, kita tinggal di pinggir sungai. Perahu, motor dinaikkan perahu, segala macam. Pesawat-pesawat kecil seperti ini taruhannya nyawa ya. Sorga 2 jengkal di atas kepala kalau naik pesawat ini. Ini rumah-rumah Tuhan kita perbaiki, kita ambrukin. Ini daerah Sulawesi. Nah, seperti ini yang kita hancurkan dan kita bangun baru. Nah, medannya seperti ini 17 jam. Kami terus berjuang masuk ke dalam pedalaman. Seperti ini medannya. Ini di Nias kemarin. Ketika Anda punya kerinduan, saudara pasti akan bayar harga. Orang masih tidur, kita pagi buta, jam 4 udah jalan. Ini Waikabubak, NTT. Saya dibajuin adat di situ, tamu kehormatan. Gereja-gereja seperti ini terbengkalai sekian tahun, kita ambil alih, kita bangun. Dengan hamba Tuhan di sana kita bergerak, medannya seperti ini. Ini di NTT. Gereja-gereja seperti ini terbengkalai, kita perbaiki dan sekarang udah bisa dipakai buat ibadah. Ini di Karimun Batam. Satu gereja ini kita menghabiskan dana 400 juta. Sehari bisa ganti 4 kapal. Ini saya ya, keren ya, pakai sarung ya. Yang rusak-rusak seperti ini kita hancurkan dan kita bangun baru. KKR malam hari bagi Abanat Agung. Ini di Pulau Nias, gerejanya di atas gunung. Ini di Sumatera. Kita juga menjangkau para waria. Karena ini juga jiwa-jiwa yang tersesat. Ini baru 3 hari yang lalu. Ini tempat penampungan waria lansia di atas 50 tahun. Ini ketua waria Indonesia, S3 sarjana hukum. Jangan ada yang naksir dia, please. Ini sudah tua-tua warianya. Biasanya kita bikin pelatihan untuk mereka kerja di salon. Kita kasih dana, sulam alis. Ini ketua warianya, orang Flores. Waria-waria ini kan meninggal, kita yang urus pemakaman semua, peti mati, ambulans semua gratis kita kasih. Tanah makam gratis. Kita beri cuma-cuma. Yang baju kuning bukan waria. Kita bikin bakti sosial. Tahun kemarin 1.200 paket sembako kita salurkan. Siapkan dokter. Kita bikin promo cabut gigi 1 gratis 2. Ini Miss Waria 2018 dan Miss Waria Dunia. Perwakilan Indonesia. Ya, ini oplasnya manjur, cantik. Ya. Ini gay, orang-orang yang homoseksual. Ini gagal oplas. Ini Natal Waria Sedekai kita buat. Kita suruh mereka nyanyi bersuka cita. Miss Waria 2018. Tinggi besar saudara. Kita juga lagi bangun di Rawakalong penampungan orang gila. Jadi orang gila ini kita tangkepin di pinggir jalan. Ini yang sudah mulai waras ya. Awal ditangkap, buang air besar di sembarangan, harus dibersihkan. Ini gembalanya luar biasa punya hati. Kita beri mereka makan, kita doakan, dikotbahin. Ini yang masih kurang waras, bengong aja gitu. Tanpa obat cuma didoakan sehari 3 kali. Obat yang manjur. Biasanya mereka makan di sampah segala macam, tapi hari ini mereka dapat makanan yang layak. Kita wujudkan kasih Tuhan. Mereka sudah bisa memuji menyembah Tuhan.
Kita layani mereka dengan kasih. Awal-awal datang mereka bisa pukul kita, tapi kita peluk mereka. Diberi makanan yang layak. Ini gembala warianya yang baju garis-garis. Banyak mereka yang sembuh. Nah ini yang tadi saya kesaksian, kita bagi juga dengan pesantren-pesantren, kita berbagi kasih kepada anak-anak di panti asuhan. Jadi bukan hanya melayani orang Kristen. Di bakti sosial Sabtu kemarin di kuburan Cina, kita berbagi kasih. Ini saya sempat kalau pelayanan dengan istri saya ke penampungan, ke tempat-tempat, nah ini kotor sekali di Cilincing, kita kasih sembako, kita doakan mereka. Rumah mereka sudah hancur, tidak layak. 75.000 paket sembako buat mereka sangat berharga, berarti. Rumah mereka seperti ini, sampah di mana-mana. Kita doakan mereka. Anak-anak kita kasih berkat tas-tas. Ini anak saya yang kecil. Saya didik juga untuk pelayanan orang-orang miskin seperti ini. Ini di bawah kolong jembatan dekat Season City ya. Banyak pemulung di sana. Kita berbagi kasih juga. Kita juga keliling hampir semua penjara di Jakarta, di Tangerang. Para narapidana yang sudah keluar akhirnya tidak kembali lagi dan mereka bisa menjadi alatnya Tuhan. Kita motivasi mereka untuk tidak kembali ke penjara, cukup ya, harus sungguh-sungguh bertobat. Mereka butuh kasih sayang, mereka butuh perhatian. Kita masuk ke rumah sakit Pengayom, para narapidana yang kena HIV AIDS stadium 4, kanker paru-paru, kita doakan mereka. Ini mereka penyakit parah semua. Ya, keluarga nggak pernah besuk, kita nggak takut tertular, kita nggak pakai masker, kita doakan mereka. Ya kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari adik-adik hari-hari ini miliki kerinduan kepada Tuhan. Anda lihat video ini termotivasi? Amin. Termotivasi ya. Kalau yang pengen rindu pelayanan waria boleh ikut kakak sekali-sekali. Yang bagian mau peluk-peluk juga boleh daftar kepada waria. Bukan seperti itu. Jadi ayo. Orang kerindu kepada Tuhan bukan hanya dia intim sama Tuhan. Tapi apa yang harus kita lakukan buat kerajaan Allah. Dan saya percaya singkat firman Tuhan hari ini memotivasi Anda benar-benar imam musik udah standby di depan. Benar-benar Anda punya rasa lapar untuk rindu kepada Tuhan. Kalau Anda punya kerinduan seperti ini, saya katakan generasi muda seperti ini akan diselamatkan. Banyak orang yang tidak mengenal Tuhan akan menjadi mengenal Tuhan karena ini amanat agung kerinduan Tuhan dalam kehidupan ini.